hasil kemenangan. Mohon izin saya Iya, rekam aja ya, Bu. Hasil kemenangan Indonesia Merdeka itu kan hasil kemenangan para ulama, Bu. Ya kan? iya Itu. benar. Kita ini eh, pernah nggak teman-teman berpikir Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka itu kan berbeda-beda gitu ya, Bu ya. Tapi Mm-mm. kok mau jadi satu gitu loh. Begitu Pasti, banyak nih ya Heeh, beragam-ragam tuh. iya. Pasti ada pengikatnya kan? Iya Iya nggak, Bu? iya iya Pasti ada betul. pengikatnya kan? Apa pengikat itu, Bu? Kalau bukan karena cinta Allah dan Rasulnya, Bu, apa pengikatnya selain itu? Iya kan? Iya nggak, Bu? Iya. Ya kan Ada, cinta kasih kita. iya, apa, ada pada saat sebelum Indonesia merdeka kan ada Wong Japa, apa, Jong Java, Jong Wah, Celebes, yang gitu kan, ngebon, Jong banyak. Ambon, itu. Memang Jong itu dibangun setelah para pahlawan itu kembali dari Belanda pada saat itu. Itu. Jadi kemudian akhirnya membentuk ini kan, membentuk kebangkitan nasional yang tanggal 2 Mei itu, Bunda. Gitu. Dan apa kira-kira yang membuat kita merasa bersatu? Kalau bukan karena merasa satu agama, Bu. Merasa satu ini gitu loh. Masya Allah, itu ya. Iya, Semua itu karena izin Allah juga, Ibu ya. betul. Semua karena izin Allah dan semua karena ridho Allah. Itu. Ya betul. Dan Mm-mm. tidak mungkin, artinya yang mengemban ridhonya Allah, ridhonya Allah itu kan melalui apa, Bu? Menurut Bunda, ridhonya Allah, izinnya Allah itu melalui apa? Lalu kita inilah silaturahminya juga kan, cara kita sama Melalui para ulama, Bu. para ulama, iya. Iya, Silaturahmi kita juga, kalau nggak karena izin ulama, izin Allah kan nggak akan sampai semuanya. betul. Melalui para ulama. Karena ulama itu adalah warasatul anbiya, ya kan? Ulama itu adalah penerusnya para nabi, itu. Dan nanti kalau kalau kita belajar ini lagi, Bu, nanti nih, masya Allah ya, tabarakallah. Kita ini hidup di akhir zaman, jadi kayak hidup tuh kayak fashion ya. Mungkin teman-teman ngelihat fashion itu dulu ganti-ganti gitu kan. Tapi sekarang kita lihat fashion yang dulu itu muncul lagi sekarang, ya nggak? Ya berbalik lagi. Berbalik lagi kan? Nah, karena apa? Karena memang ide kreativitas manusia itu pertama terbatas, gitu kan? Terus Iya. yang kedua, ini adalah cermin dari Allah, tarbiyah dari Allah, bahwa segala sesuatu tuh akan kembali lagi gitu loh. Ya nggak, Bu? Segala sesuatu tuh akan kembali lagi. Makanya nanti di akhir zaman, eh, di akhir zaman itu apa namanya, akan kembali ke dinar dan dirham, akan kembali ke alam yang disebut teknologi. Nanti teknologi ini nanti tiba-tiba kita kan teknologi ini kan walaupun yang dibilang canggih ya, secanggih-canggih manusia, kita bisa bertemu. Ini kan karena ada listrik, ya kan, Bu? Ya kan? Iya lah, kalau nggak ada penyambung listrik mati semua. Mati semua kan? Apa jadinya kalau Allah matiin listriknya? Itu dia, Bu. Ya kan? Itu. Iya. Secanggih-canggihnya kita manusia sampai manusia bikin Bitcoin, ya kan? Kemudian bikin apa namanya? Kripto. Bunda tahu Bitcoin dan kripto, mata uang yang dibangun di dunia maya gitu. Jadi sekarang kan manusia itu tidak bisa membedakan antara dunia nyata dan dunia maya. Betul. Ya Mm. kan, itu di Facebook seolah-olah kita berteman berhadapan langsung dengan teman-teman kita gitu kan. Kalau di WA masih mending, masih kedengaran suaranya. Di Facebook atau seperti ini masih kedengaran suaranya. Di Facebook itu kan nggak ada suaranya sama sekali gitu kan. Tapi kita Iya. merasa kita berada di situ gitu loh.
Kita merasa ketika ada yang meninggal, kita merasakan ikut berempati gitu ya Bu ya. Ketika ada Iya. ini kita ikut merasakan sedih gitu loh. Nah, itulah kita itu tidak bisa membedakan dunia nyata dan dunia maya. Nah, Islam Allah sudah memagari itu. Memagari itu dalam arti Allah sudah menjaga itu. Dalam namanya iman sebetulnya. Iman. Dan iman itu terjadi di dunia kuantum, Bu Elia. Itu. Nah, nanti apa Di air dunia mana, Bi? kuantum? Silakan nanti Bu Elia belajar Assalamualaikum. tanya ke Bu Ade ininya. Apa itu dunia Halo. kuantum? Begitu. Jadi Halo. eh, kita itu harus ibaratnya sekarang dulu waktu sebelum 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 eh, era era berubah gitu lah, sebelum ada urbanisasi, rumah itu kan nggak ada yang dipagerin ya Bu ya, gitu kan? Nggak los. Los Los, semua. ya kan? Tapi setelah Hmm. ada era urbanisasi, ya kan, pagar itu malah sekarang pada pagar gitu ya Bu ya. Rumah kalau nggak dipagar kayaknya belum Nggak aman. merasa belum aman gitu kan. Malah yang dulunya sesuatu hal, dulu kita melihat orang rumah dipagerin kayaknya ini orang egois gitu, ya nggak Bu gitu, Iya bener sombong. sombong, ya kan, kok kayak membatasi sama tetangga gitu loh. Tapi sekarang orang kalau nggak dipagerin merasanya nggak aman Bu. Nah, ada apa dengan fenomena ini? Apa pernah nggak kita berpikir dalam hal-hal yang sederhana seperti ini, apa pesan Allah untuk kita Bu? Gitu. Jadi ternyata hidup itu eh, relatif kalau menggunakan pandangan manusia gitu ya Bu ya gitu. Keamanan menurut manusia itu relatif, tidak absolut. Keamanan yang seperti apa yang benar-benar aman? Ya keamanan menurut Allah gitu. Keamanan seperti apa? Ya iman begitu. Nah, sayangnya di Islam, Islam itu kan sudah jelas. eh, kita ini dibangun oleh Islam, iman dan ihsan, gitu kan? Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Itu adalah tiga penyangga kehidupan kita. Dan kita itu seharusnya naik levelnya. Islam, kemudian menjadi seorang yang beriman, kemudian seorang yang berihsan. Ihsan apa itu ihsan? Bu Linda Made, Bu Baibi, boleh bantu saya apa itu ihsan? Itu. Seseorang yang berusaha melihat Allah dimanapun dia berada. Kayak akan adanya Allah dimanapun ada dia, Iya, kita berada ya. iya. Saya seperti semuanya tentang Allah, semuanya tentang Allah. Itu, itu kurikulum ihsan. Ya, ya udahlah. Memang Allah maunya seperti ini, begitu kan? Oh, anak kita kok masih wow keren, dibilangin belum nurut. Oh, apa ya pesan Allah untuk kita? Gitu. Termasuk ya yang kita bahas tadi gitu loh Bu, mengenai fenomena. Fenomenanya yang sederhana tadi, perubahan fashion, terus perubahan gaya hidup, perubahan apa namanya rumah yang tadinya dipagar menjadi tidak dipagar, kemudian nanti bakal tidak perlu dipagar lagi Bu, gitu, gitu. Ya, betul Bu Baby, Masya Allah, Tabarakallah. Ihsan selalu merasa dilihat Allah. Pertama merasa melihat Allah dulu, merasa melihat Allah itu ihsan. Kalau kita tidak mampu melihat Allah, yakin bahwa Allah melihat kita. Allah selalu mengawasi kita. Nah, ini artinya selalu ada CCTV gitu ya. CCTV-nya Allah yang selalu mengawasi kita sehari-hari. Itulah kurikulum ihsan. Dan kita belum nyampe ke sana. Gitu. Jangankan menuju ke sana, iman aja belum beres, Iya betul betul. ya kan? Jangankan belum iman, Islam aja belum beres. Kalau Islam beres, ciri-ciri dari Muslim itu adalah
kehidupannya berkah, Bu. Penuh manfaat. Apa itu berkah? Berkah itu artinya yazidu, bertambah terus manfaatnya. Nah, kemudian selalu Islam itu kan dari kata selamat, ya. Selalu memberikan keselamatan, selalu inginnya memberikan kedamaian, kebahagiaan, gitu. Ya kan? Itu. Dalam akhlak kita aja, kita belum seperti itu. Coba kita pergi ke pasar, ya kan? Masih ada orang-orang yang apa namanya mengurangi timbangan atau tidak Hmm. jujur, gitu kan? Iya, iya. Ya Hmm. kan? Nah, itu berarti akhlak Islam belum terjadi. Padahal di era Rasulullah, pasar itu adalah sesuatu hal yang perlu kita kuasai. Makanya Abdurrahman bin Auf itu yang pertama dilakukan itu adalah menguasai pasar dulu. Gitu. Jadi Islam itu sesuatu hal yang luas, sesuatu hal yang luas dan fleksibel dan bisa masuk kemanapun. Gampangnya tidak boleh ada ruang yang tidak dimasuki Islam. Siapa? Siapa yang akan bisa siapa yang akan bisa menyampaikan pesan-pesan Islam itu? Ya kita yang mengaku seorang Muslim itu. Nah, sayangnya kadang-kadang pesan-pesan itu tidak disampaikan oleh kita, tapi disampaikan oleh orang-orang yang belum beragama Islam. Ya nggak, Bu? Pesan kedamaian, pesan Iya, yang iya betul. Jauh benar. jauh bener, Bu, tidak dekat. Pesan happy, pesan bahagia. Ya kan mereka kalau punten ya kalau nyanyi-nyanyi ke gereja itu kan bawaannya happy kan. Jadi merasa Iya, ada senang. seneng, Hmm. nyenengin orang. Ya itulah sebetulnya karakter seorang muslim itu nyenengin orang, Bu. Iya, iya. Dan Mm-mm. membuat orang senang gitu loh. Nah, itu bagaimana dengan akhlak seorang muslim di kita? Eh, Itu indikator itu aja belum selesai, Bu. Bunda. Itu ya semoga nih, semoga ya kembali ini adalah cermin dari Allah ya. Nanti di akhirat kita tidak akan ditanya mengenai amal perbuatan orang lain, ya kan? Kecuali seorang ibu yang akan ditanya mengenai anaknya, ya kan? Seorang ayah yang akan ditanya mengenai keluarganya, itu. Tapi bagaimana tetangga kita, bagaimana eh, teman bisnis kita itu nggak akan ditanyain. Kecuali ada sangkut paut hutang di situ. Tanggung Kalau jawab ada, kita lah ya. iya itu. Jadi itu tanggung jawab kita. Nah, tapi kenyataannya, Bu, kitanya ini masih melihat, oh ini salahnya dia, ini salahnya dia. Oh gara-gara dia nih jadi begini. Begitu, Bu. Betul nggak, Bu Elia? Ya kan? Iya. Ya, sering begitu bagaimana itu, Bu? Hmm. Nah, itu jebakan, Bu. Jebakan hawa nafsu. Makanya kurikulum Allah itu sebetulnya tidak seperti itu. Saya lagi bikin tesis, Bu. Mohon doanya teman-teman, tesisnya itu judulnya Evaluasi dan Inovasi Akhlak. Gitu. Evaluasi dan inovasi akhlak untuk mempraktikkan kognitif science dan menuju keajaiban. Itu. Kenapa kita perlu mengevaluasi diri kita? Perlu. Rasulullah setiap hari melakukan evaluasi dengan cara istighfar. Istighfar yang dilakukan Rasulullah sehari minimal 70 kali. Rutinnya 100 kali Rasulullah melakukan istighfar. Dan hakikat dari istighfar itu adalah saya salah, ampuni saya siap belajar ya Allah. Itu. Dari Ibu Baby, keimanan, ketakwaan, dan ihsan seseorang tidak pernah bisa sempurna. Tapi at least, betul. Tapi eh, at, at least sudah berproses dan mencapai level tahap demi tahap. Betul, betul, betul Bu Baby, betul. Ah. Keimanan, ketakwaan, dan ihsan itu murni milik Allah yang dianugerahkan kepada kita yang mau berproses. Kita tidak boleh merasa menjadi orang yang sudah soleh, tidak. Merasa salah itu bagus, tapi merasa soleh
Itu tidak bagus, tidak baik. Unik ya, Masya Allah, unik sekali. Ya itulah kurikulumnya Allah, unik dan indah. Nanti kita akan bisa merasakan, Bu, akan merasakan bahwa hidup di dunia itu seni. Seninya di mana? Seninya ya proses saya dengan proses Bu Elia, dengan proses Bu Baby, proses Bu Linda, dengan proses Bu Iwin Hamid dan proses Bu Eni itu berbeda-beda. Tergantung dari proposal Allah dan kita. Tergantung dari perjalanan Allah dan kita. Itu. Perjalanan perjalanan hidup lah Bu ya kalau Iya, gitu ya. Perjalanan hidup. tergantung dari perjalanan hidup masing-masing. Masya Allah, tabarakallah gitu loh, Bu. Jadi nggak bisa kita bilang, Bu Baby belum bener gitu. Ya kecuali sudah ada jelas indikatornya gitu ya, gitu. Jadi misalnya gini, Bunda, misalnya Bu Linda nanya, Bu Linda nanya, Bunda menurut Bunda Bu Eni itu seperti apa misalnya? Menurut Iya, Bunda iya. Bu Eni itu keimanannya udah bagus belum? Ya pasti saya akan berbicara mengenai bagus, insya Allah bagus, bagus itu. Semua semua manusia itu sedang selama memperbaiki niat, Bu. Selama niat tujuannya itu adalah untuk Allah dan Rasulnya pasti bagus. Itu, ya kan? Faida azamta fatawakal Allah. Ketika kita sudah berazam, maka bertawakallah kepada Allah. Itu. Pertanyaannya, di mana letak azam? Nah, ya, teman-teman, di mana letak azam? Ada azam, ada niat, ada syariat. Nah, syariat itu gampangnya action ya. Action kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Azam itu ketika gerenjetnya hati. Sebelum niat, sebelum niat. Misalnya nih kita udah masuk waktu sholat zuhur, ya kan? Ada suara dengar suara adzan tuh Allah Akbar, Allah Akbar. Nah berazam. Sekarang masih rapat nih. Nanti berazam sholatnya eh, sholat eh, sholatnya digeser 5 menit gitu. Saya izin menutup dengan ini dulu gitu misalnya gitu. Atau sudah asar. Ayo yuk sholat jamaah. Ya, itu azam. Nah, ketika kita sudah selesai syariatnya dengan cara berwudu, ya. Kemudian kita sudah masuk ke mihrab, ya. Kemudian kita berdiri, ya. Nah, itu baru masuk niat. Oh, Nah, itu usolli sunat usolli. oke. Pokoknya niat saya Oh, sholat duhur dari bawah, dari bawah. Oh, mami udah datang. itu niat. Itu. Jadi niat itu diiringi dengan action, teman-teman. Action pertama kali itulah niat. Dan dan niat itu ternyata tidak cukup hanya dengan saya cukup saya Bun, saya cukup hanya apa yang saya lakukan demi Allah, demi hanya Allah dan Rasulnya. Tapi kita tidak menyempurnakan ilmu kita, berarti niat kita belum sempurna, teman-teman. Itu baru hanya azam. Itu baru azam. Karena niat itu harus disempurnakan dengan ilmu. Oh, Itu, ya, itu. Sama seperti kita sholat kan? Kita mau sholat nih, sholat duhur, ya kan? Sesuatu hal ketika kita sholat duhur, misalnya teman-teman eh sholli fardhu tuhri arba'an raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, gitu kan? Itu diucapkan itu sunnah. Tapi geraknya hati untuk niat saya niat kepada Allah, menghadap kepada Allah, itu niat itu adanya di hati. Diucapkan itu adalah sunnah. Jadi kalau teman-teman, eh, jadi eh, kalau teman-teman misalnya sudah masbuk nih ya, sudah telat gitu kan, eh, imam sudah baca Al-Fatihah, udah misalnya Allahu Akbar, itu udah masuk, boleh niat gitu. Tapi lebih sempurna lagi itu kita berucap. Sholli sunat sholli fardhu dhuhri al-barakah mustaqbil qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Apa fungsinya? Fungsinya itu adalah supaya kedengeran nih di kuping kita. Kedengeran di kuping kita.
kita ini, jadi sholat itu kan panggilan Allah eksklusif ya. Dan kita sudah eh, selama dari waktu duhur sebelum dari subuh sebelum duhur, apa yang kita lakukan, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, waduh, kadang tidak terkontrol nih. Kadang ke warung dengar omongan orang, ngomongin orang gitu kan gitu. Atau eh, mata yang kadang melihat sesuatu hal yang seharusnya tidak dilihat gitu kan itu ya di di kadang ya itulah itu dalam dunia seperti ini gitu kan. Nah itu makanya ucapan kita itu membantu masuk ke dalam kolbu kita. Ah, gitu. Next materi khusus sholat. Iya boleh boleh Bu Eni gitu. Ini saya membahas membahas eh dari segi ini ya, dari segi supaya kita mengaplikasikan sehari-hari, membedakan bahwa niat niat untuk Allah dan Rasulnya itu tidak cukup hanya dengan niat, tapi harus disempurnakan dengan ilmu, dengan syariat. Gitu. Jadi dikaitkan dengan sholat gitu ya teman-teman ya. Seperti kita mau niat sholat, tapi wudhunya kita nggak beres, itu nggak bisa Bu, sholatnya nggak akan sempurna. Nah, dan niat niat itu menjadi sesuatu hal yang eh, ber, berefek dan berpengaruh dengan amalan sebelumnya gitu. Ya, jadi ini materi menyempurnakan niat aja itu kita terus belajar gitu loh teman-teman. Kalau di dunia sekarang gampangnya mindset, memperbaiki mindset itu. Menyempurnakan niat itu ada di memperbaiki mindset teman-teman. Ya, ya memperbaiki mindset ini. Dan menariknya, Masya Allah, tabarakallah ya, kurikulum Allah itu di atas segala-galanya. Orang yang memperbaiki mindset belum tentu memperbaiki niat. Tapi kalau kita mampu memperbaiki niat sekaligus memperbaiki mindset, ya insya Allah semuanya nanti kita dapat gitu. Karena harus beriringan dengan ilmu. Ilmu. Man salaka tariqan ilman yaltamisu fihi sahalallahu ilal jannah. Gitu, ya. Nah, di Magnet Rizki, eh, praktek faida azamta fatawakal Allah itu adalah setelah memperbaiki niat, kita bertawakal kepada Allah. Nah, pertanyaannya, teman-teman, di mana letak tawakal? Di awal, tengah, atau akhir? Di Boleh. awal. Iya, betul. Di awal, tengah, dan akhir, di semuanya. Jadi kalau kita ibaratnya siklus, belum belum ada nih, belum ada info. Oh ya, oh, oke, siap. Eh, tidak ada berarti kita bisa lanjut ke Zoom-nya. Sayang soalnya kalau Al-Kahfi berjamaah dengan Pak Nas itu apa namanya syat ya. Kita bisa merasakan berkahnya berjamaah. Ini Pak Nasnya sedang safar jadi tidak tidak ini tidak apa namanya. Ini tolong isiin paketnya sendiri soalnya di sini nih, Bapak. Ya. Jadi eh itu ya. Jadi tawakal itu ada di awal, tengah, dan akhir. Kadang-kadang kita ini naruhnya tawakalnya di akhir. Udah ikhtiar dulu. Yang penting selanjutnya kita tawakal. Itu betul, betul ya. Nah, saya tanya lagi ke teman-teman. Kita kan suka berdoa, berdoa semoga kita husnul khotimah. Nah, husnul khotimah itu adanya kapan? Apakah nanti aja pas kita sudah meninggal? Belum lah. Iya, sebelum betul. Berarti kapan Bu Elia? Setiap hari. Saya selalu misalkan untuk apa 5 waktu itu selalu tidak lupa kan. Walaupun Iya, sunat, walaupun sholat wajib itu selalu yang kita bacakan kan kita iya. minta. Betul, Masya Allah, tabarakallah Bu Eli, Bu Eli ya, barakallah Hmm. ya. Jadi Memang. eh, yang kita bahas saat ini adalah mengenai jiwa. Ya, saya di Amazing Quantum
itu kita berbicara mengenai jiwa, ya, Hmm. bukan mengenai fikih, fikih sholat, bukan gitu. Jadi fikih sholat nanti dikaitkan dengan jiwa gitu ya. Hmm, ya. Jadi bagaimana caranya? Kan kita pengen Robbana atina fid dunya Tidur ya. hasanah wa fil akhirat ya hasanah wa qina Wakina azaban. adzabannar. Ya, kita dan itu pesan Allah di doa itu apa? Bahwa kita dunia dan akhirat itu satu kesatuan. Ya kan, Bun? Tidak, jangan dipisah-pisahkan. Justru kita adalah, insya Allah kita adalah manusia akhirat, ya. Akhiratnya maunya yang mana nih? Surga kan? Ya udah, bilang aja kita adalah manusia surga yang pengen, yang sedang hidup di dunia. Gitu. Amin ya Bu ya. Semoga kita Amin, semua amin, ya adalah Rabbal alamin. manusia surga yang sedang hidup di dunia. Karena kita berhak mendapatkan itu. Karena doa kita juga itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu. Nah, pertanyaannya, kenapa kita masih masih udahlah kita mah yang penting nanti di akhiratnya ini gitu loh. Eh masih apa eh udah nggak apa-apa di dunia kita segini aja begini-begini nanti di akhirat kayak gini gitu. Ya itu betul kalau kitanya ikhlas ridho. Nah, pertanyaannya kita kan punya anak-anak ya, Bun. Kita punya anak-anak. Kita mengajarkan itu nggak ke anak-anak bahwa kita juga harus ikhlas ridho dengan takdir Allah gitu. Karena tantangan yang kita hadapi dengan tantangan yang anak-anak hadapi itu berbeda. Bunda, saya di hadapan saya sepanjang perjalanan hidup saya pernah bertemu dengan orang, ya, punten Ibu ya, bapaknya ketua, ketua, ketua organisasi Islam. Saya nggak mau sebut Mm-mm. namanya ya, itu. Iya. Pokoknya organisasi Islam besar lah ya. Tapi anaknya punten ya Bu ya, gay. Ay, Allah nauzubillah menjalik. Bener Bu, bener itu. Jadi ini minus 7 minus 8. Saya dihadirkan. Allah menghadirkan orang seperti itu di hadapan saya. Itu. Saya merasa, ya Allah, apa pesan Allah terhadap saya, ya Allah? Pasti kalau saya memperbaiki dia, la haula wala quwata illa billah. Hanya Allah yang bisa memperbaiki seseorang. Hanya Allah yang bisa menggenggam jiwa orang. Hanya Allah yang bisa mengatur semuanya. Saya tidak mampu melakukan apapun. Saya saya seorang pendosa, dosa saya masih banyak. Kenapa Allah hadirkan dia untuk saya? Nah, menurut teman-teman, kenapa Allah hadirkan dia? Pertama, ya mungkin Allah menitipkan beliau ke saya, ya kan? Karena memang manusia itu hidup bersama lingkungannya. Manusia itu makhluk sosial. Dia hidup bersama lingkungannya. Makanya penting banget kita itu memilih lingkungan yang baik untuk anak-anak kita, untuk diri kita dan untuk anak-anak kita. Makanya Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, ya kan? Terus nanti kembali lagi ke Mekah, gitu. Nah, pola-pola itu adalah eh, yang pola-pola Rasulullah itu yang perlu kita eh, ikuti, terapkan gitu mengenai hijrah. Nah, hijrahnya mengenai hijrah ini tidak hanya hijrah fisik, tapi hijrah batin, hijrah jiwa. Ini kita baru saja ada itu Isra Mi'raj ya teman-teman ya. Isra Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu eh, kembali saya mengatakan bahwa iman itu lebih dulu dibanding ilmu pengetahuan. Nih teman-teman sekarang nih dengan adanya fenomena black holes, black holes itu lagi ngetren Bu. Apa namanya? Ada lubang hitam di langit yang dulu ada filmnya tuh yang bikin Hollywood. Apa namanya apa Neng yang Black Hole waktu itu Dila itu.
Penemu black hole sendiri, teman-teman, Stephen Stephen Hawking, dia tidak mengakui adanya Tuhan. Padahal dia itu posisinya, punten ya, Stephen Hawking itu cacat, duduk nggak bisa berdiri, duduknya di atas kursi roda. Dan Allah karuniakan akal yang luar biasa, dan dia tetap tidak mengakui Tuhan sampai meninggal. Astagfirullah. La haula wa la quwata illa billah. Itu juga cermin untuk kita bahwa hidayah itu mahal. Hidayah itu tidak murah. Walaupun Allah sudah kasih ilmu yang banyak kepada seseorang, belum tentu Allah kasih hidayah. Nah, kita yang sudah diberikan Islam, iman, ya, semoga kita terus bisa menuju ihsan, bisa menuju orang-orang yang bertawakal, bertakwa pada Allah, yang selalu bersabar dan bersyukur menikmati prosesnya. Itu, itu adalah kenikmatan, teman-teman. Kenikmatan luar biasa. Gitu. Jadi, ya ini teman-teman pasti sudah merasakan ya, rata-rata usia di atas 40, 50 itu sudah merasakan berbagai macam kenikmatan dunia. Dulu waktu kita kecil mungkin, aduh paling nikmat itu makan es krim kali ya. Mau es krim, makanya anak kecil itu mau permen, mau, es krim, mau, gitu kan, gitu. Karena mereka bisa, aduh enak banget es krim. Nah, kita sudah merasakan permen enak, es krim enak, gitu kan. Terus apa namanya, berbagai macam pun baterainya habis. Nah, berbagai macam kenikmatan dunia. Percayalah teman-teman, nikmatnya iman itu jauh melebihi kenikmatan apapun yang ada di Iya, dunia. Betul nggak, Bun? ya betul sekali, Bu. Wah, Masya Allah. Dan itu tidak semua orang bisa menikmati. Dan nikmatnya, dan nikmatnya iman itu melalui Allah berikan persoalan berbagai macam. Allah kasih persoalan ini, itu. Itu untuk apa? Untuk mengetes iman kita. Bukan berarti Allah, waduh Allah nggak percaya dong sama kita. Bukan. Pokoknya semuanya itu untuk tentang kita gitu. Ibaratnya sejauh mana kekuatan iman kita gitu. Kualitas iman kita sudah ini belum gitu. Karena saking cintanya Allah kepada kita sebetulnya. Itu. Ya, jadi kenikmatan iman itu Masya Allah melebihi segala. Nah, sayangnya lagi nih, orang Islamnya suka memisah-misahkan. Udahlah, kita mah yang penting iman kita kuat. Nggak usah sekolah, nggak apa-apa. Nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Nggak usah ngejar dunia. Nah, tidak, jangan seperti itu. Kita itu harus mengintegrasikan iman dan ilmu pengetahuan. Tidak boleh dipisah-pisahkan. Karena nanti kita kan berkomunikasinya dengan manusia. Dan eh, manusia itu untuk menuju iman itu perlu bertahap-tahap dulu gitu loh. Ya kan? Ya kita sekarang bisa merasakan, usia kita segini sudah bisa merasakan nikmat iman itu memang nikmat yang tiada tara gitu loh. Karena kita sudah bisa merasakan nikmat-nikmat sebelumnya, bisa membandingkan persoalan dan kenikmatan sebelumnya sehingga kita bisa berkesimpulan bahwa iman itu adalah nikmat yang paling tinggi. Gitu. Dan untuk menuju kenikmatan ini, teman-teman jangan salah ya, Masya Allah. Seorang psikolog ya, seorang siapa tuh namanya, Sigmund Freud, kemudian siapapun ya, seorang psikolog yang notabene mereka bukan beragama Islam, teman-teman. Ternyata saya juga baru tahu nih Bun, setelah saya kuliah S2 gitu kan, saya tadinya niatnya saya nggak mau ikut S2, saya mau berbakti kepada umat aja gitu loh. Tapi qadarullah Allah yang menyuruh saya, akhirnya saya masuk S2. S2 saya agama Islam. Saya latar belakangnya saya seorang ekonom, saya seorang yang fisika banget. SMA saya fisika banget, matematika banget. Pokoknya saya logis, maksudnya saya seneng banget dengan sains gitu ya waktu SMA. Pas kuliah saya dicemplungin sama Allah menjadi seorang ekonom, akuntan. Saya
belajar pemasaran, ya namanya ekonom ya, belajar psikologi juga, kemudian belajar sosiologi, kemudian belajar manajemen risiko, manajemen bisnis gitu loh. Ya, kemudian saya juga menjadi seorang partner organisasi untuk memperbaiki organisasinya. Saya menjadi seorang konsultan. Saya jadi belajar sistem gitu loh. Itu tujuannya untuk bukan untuk mencari kesalahan, bukan. Tapi tujuannya pesannya adalah bahwa kita juga sebuah sistem gitu. Sistem ini penting Hmm. gitu. Dan Ini. kemudian akhirnya saya masuk kembali ke Islam karena dari awal saya dididik oleh orang tua Islam. Ya ibaratnya saya belajar bahasa Arab dulu Bun dibanding bahasa Indonesia. Sebelum saya bisa sekolah, saya udah diajari Safinatun Najah sama orang tua. Safinatun Najah itu waktu saya kecil itu wajib bagi orang tua. Wajib gitu, gitu. Mengenai bab toharoh gitu. Saya belum haid, mengenai waktu itu diajarin cara cebok pakai batu. Saya apa ini gitu. Tapi masya Allah, saya terasa sekarang, masya Allah, ternyata begitu ya cinta orang tua mendidik kita itu itu melalui proses yang seperti itu dan akhirnya saya kembali merasakan bahwa ini ibaratnya kita menemukan harta karun Islam dan iman itu adalah harta karun yang bercahaya yang akan kita bawa terus menerus sampai ke akhirat nanti gitu teman-teman ya gitu makanya saya semangat nih menyebarkan ini gitu jadi ayo teman-teman tuh berhak kita tuh berhak merasakan surga dunia akhirat gitu dan Rasulullah pun menitipkan umati kepada siapa kepada kita para penerusnya ya kan pada saat itu sahabat ya kan sahabat kemudian kepada eh, para ulama ya gitu ya kepada kita para kepada kita para pengemban dakwah tuh kepada kita orang-orang yang mengaku cinta Allah dan Rasulnya harus mempraktekkan bahwa Rasulullah cinta kepada umatnya ya kita juga harus cinta kepada umatnya Rasulullah gitu teman-teman ya jadi kembali ke bahwa kita tidak bisa memisahkan antara iman dan ilmu pengetahuan tidak bisa. Karena untuk kita bisa bertransaksi dengan ilmunya Rasulullah itu melalui ilmu pengetahuan gitu. Kita juga tidak bisa menyalahkan, wah, peradaban sekarang nih, peradaban sekarang sudah dikuasai era Barat, Yahudi, gara-gara ini nih, gara-gara peradaban ini dunia jadi rusak gitu. Tidak. Kita tidak boleh seperti itu. Semua takdir Allah itu baik. Yang belum baik itu adalah diri kita. Makanya perlu banyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Di magnet rizki, astagfirullahaladzim itu adalah pesannya adalah, ya Allah saya salah, ampuni saya siap belajar. Itu. Nah teman-teman mau nggak belajar terus? Mau nggak belajar terus? Karena belajar ini adalah perintah dari Allah, ya kan? Eh, ada salah satu pesan ulama bahwa belajarlah terus sampai liang lahat, gitu kan? Belajar dari buayan sampai dengan liang lahat. Nah, di era postmodern ini kita juga kembali back to fitrah, back to nature. Semuanya di era postmodern ini semuanya diajak to back to nature, teman-teman. Kembali ke alam, kembali ke fitrah. Nah, kembali ke alam. Sekarang ekonomi yang dibangun, yang digadang-gadang itu adalah ekonomi hijau. Ekonomi hijau, teman-teman. Ya, ekonomi yang kembali ke ramah kepada lingkungan. Itu. Jadi pembangunan apapun harus menjaga alam tetap stabil, tetap seimbang, ya. Karena ya mereka sadar bahwa lingkungan ini semakin kesini semakin tidak baik gitu kan itu sekarang juga longsor di mana-mana gitu kan kemudian perubahan iklim cuaca polusi yang besar-besaran gitu ya jadi sudah mengarah ke ekonomi hijau dan ini sebetulnya Allah sudah mengajarkan
bahwa ayat-ayat Allah itu tidak hanya di dalam ayat qauliyah, tapi termasuk ayat kauniyah. Ayat Allah itu, ayat qauliyah itu tidak hanya Al-Quran, ya kan? Tapi alam sekitar itu adalah ayat-ayat Allah. Jadi kita harus menyatukan Al-Quran dengan alam sekitar. Gitu teman-teman ya. Nah lagi-lagi ini kurikulum Allah mengenai keimanan ini sudah jauh apa namanya terbit lebih dulu sebelum orang-orang sekarang berbicara mengenai ekonomi hijau, ya segala sesuatu harus sesuai dengan alam. Hey, Allah sudah ngomong lebih dulu gitu loh. Lah kenapa kalian serakah gitu? Jadi karena keserakahan manusia lah yang membuat alam ini rusak gitu ya. Jadi ya la haula wala quwata illa billah, melalui fitrah keimanan inilah kita kembali mengabdi kepada Allah, kita kembali eh, me- me- menghidupkan kecerdasan yang sudah Allah berikan kepada kita. Itu untuk ya kecerdasan paling tinggi itu adalah kecerdasan keimanan. Ya, kecerdasan itu kan ya dulu kita belajar ada kecerdasan musik ya, kecerdasan bahasa, public speaking, kecerdasan matematika dan analisa, kemudian ada kecerdasan memasak, kecerdasan sosial gitu ya teman-teman ya, ada kecerdasan ekonomi. Itu semuanya bagus teman-teman, semuanya bagus. Kita tidak bisa memisah-misahkan itu. Semuanya adalah karunia Allah. Namun di antara kecerdasan itu ada pemimpinnya. Apa kepemimpin kecerdasan tersebut? Adalah kecerdasan keimanan. Gitu. Ya, tadi saya belum selesai nih mengenai seorang psikolog ya untuk menemukan teori teman-teman tahu nggak? Percaya nggak mereka? Mereka mengkonsumsi eh, sabu. Mereka mengkonsumsi obat-obatan yang membuat mereka ngefly demi sebuah ilmu pengetahuan. Kemudian mereka menjual ke kita, ke orang pada orang beriman bahwa telah ditemukan ilmu pengetahuan seperti ini. La haula wala quwata illa billah. Salah siapa? Salah saya. Ya Allah, saya salah. Ampuni saya siap belajar. Itu, Bu. Silakan. Ini yang ngomong pakar neuroscience. Itu. Sampai pakar neuroscience ini bilang, "Ah, udah bullshit gitu ibaratnya jangan terlalu jangan terlalu banyak teori gitu pokoknya udah fokus ke otak aja gitu fokus ke otak aja tapi pakar neuroscience pun teman-teman ya itu mereka itu tidak mampu meneliti hal karena otak ini ibaratnya terlalu kompleks nih kecanggihan otak kita ini kita melihat komputer itu canggih. Otak kita itu seimbang, bahkan lebih canggih dibanding komputer atau teknologi yang Allah ciptakan sekarang. Mampu nggak kita menciptakan teknologi sekarang? Belum tentu mampu. Nah, begitu juga pakar neuroscience, teman-teman. Belum tentu mampu menguasai apa yang terjadi di otak. Kemampuan mereka paling cuma 10-20%. Nah, kembali ke apa? Kembali ke iman. Iman sudah lebih dulu. Makanya pakar neuroscience yang sudah mengerti iman Islam itu menerbitkan nih ada namanya kecerdasan bio apa jadi kecerdasan yang menyatu dengan alam itu. Jadi dia sudah tidak pakai IQ, ISQ, SQ tidak. Udah namanya pokoknya kecerdasan kita itu harus menyatu dengan alam. Nah, di magnet Rizki namanya satu sama terhubung. Masya Allah. Di magnet Rizki makanya pengertian satu sama terhubung itu melahirkan kecerdasan yang luar biasa, teman-teman. Ayo teman-teman belajar magnet Rizki kepada para CTMR. Saya insya Allah mengadakan di Setu ya, di Kecamatan Setu. Nah, silakan yang sudah mengenal CTMR lain seperti Bu Elia kenal dengan Bu Ade, mangga. Bu Elia nanti tanya ke Bu Ade.
Bu Ade ngadain SAMR di mana, saya ikut dong. Salam dari Bu Ria gitu. Kata Bu Ria suruh menghubungi Bu Ade gitu ya Bu Elia ya. Itu supaya kita ini cerdas. Kita sekolah SD, SMP, SMA diajarkan mengenai keajaiban nggak? Ya, ini kita ngebahas mengenai logic vs magic. Logic vs magic. Kita ini manusia membahasnya logik, sebab akibat. Sebab kita bekerja, kita mendapatkan uang. Akhirnya suami yang nggak, yang kesannya nggak bekerja di rumah terus disebutnya pengangguran. Bun, suami saya pengangguran, Bun. Nggak ada penghasilan uang, Bunda. Hati-hati ya. Itu teman-teman masih menggunakan kata logik. Teman-teman pengen nggak hidupnya ajaib? Pengen nggak? Walaupun eh, suami di rumah, ya, kita di rumah semuanya, tapi rezeki kita terus berdatangan. Ayo, makanya belajar magnet rizki, teman-teman. Duduk, diam, rezeki datang. Apa itu magnet rizki? Duduk, diam, rezeki datang. Itu. Wih, keren, keren banget, Masya Allah. Duduk diam. Wih, ini kalau dibahas bisa bisa satu Zoom lagi, bisa ya, bisa kita bahas. Jadi pembahasan saya ini khusus mengenai jiwa, mengenai jiwa. Nanti mengenai apa namanya? Ketika kita sholat pun bagaimana caranya? Sholat kita itu jiwanya ikut, tidak hanya fisiknya yang bergerak kanan kiri apa kanan kiri, eh, naik turun duduk berdiri begitu, jangan hanya seperti itu, jiwanya justru yang dipanggil itu adalah jiwanya sholat. Makanya sholat yang benar itu adalah yang mencegah nahi mungkar gitu. Jadi kalau sholat kita udah benar nih Bun, nanti kalau teman-teman belajar magnet rizki ya, kita itu sedang bertransaksi energi. Namanya bertransaksi energi. Oh ini udahlah yang gampang film-film aja ya. Kayak film Avatar dulu kan, film Avatar itu kan ada yang yang menguasai api, cahaya, terus angin, kemudian tanah, ya kan, air gitu kan. Itu kan ajaib kan, ajaib. Nah, Allah itu juga punya yang lebih ajaib. Jadi kehidupan manusia, kok kehidupan orang-orang Muslim itu ajaib. Ya, penuh dengan keberkahan. Penuh dengan keberkahan. Berkah. Di mana ada seorang Muslim, semoga kita bisa memberikan keberkahan ke sekeliling kita. Jangan orang Muslim itu menjadi, punten ya, sampah masyarakat. Jangan. Nah, untuk bilang minta jangan ya. Itu. Tapi kenyataannya masih banyak gitu, seperti itu. Nah, atau tidak ada manfaatnya seolah gitu loh. Tidak. Pas, Maaf Bu, maaf Bu, tadi sama cucu kepencet. iya, nggak apa-apa, Bunda. Hmm. Apa namanya? eh, Seorang Muslim itu harus menyampaikan keberkahan. Seorang Muslim itu hidupnya harus berkah, harus ada manfaatnya. Walaupun suami saya nggak kerja, Bun, selama dia beragama Islam, insya Allah, yuk kita sama-sama menjadi seorang Muslim sejati. Nah, tugas kita nih, tugas kita, jangan jangan dicap, suami itu jangan dicap, jangan ya. Tapi justru kita ini yang harus menjadi jalan keajaiban untuk keluarga kita. Gitu. Karena memang di era postmodern ini teman-teman ya, di era postmodern ini terjadi sedang revolusi sosial besar-besaran. Cuma kita nggak sadar aja. Akhirnya pekerjaan juga tidak mudah, banyak PHK, ya kan? Pekerjaan juga ya, ya banyak yang tidak seperti dulu lah. Kehidupan itu tidak akan seperti dulu. Kita harus go ahead, harus maju ke depan. Hidup itu never retreat ya, jangan mundur ke belakang, tapi maju ke depan. Itu. Ya, jadi ayo.
Insya Allah, dan itu kurikulum Allah pun bahwa seorang muslim itu hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Gitu ya, teman-teman. Alhamdulillah, ala kulli hal. Eh, Silakan jika ada pertanyaan. Ya, sudah jam 7, teman-teman, tidak terasa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Hmm, wabarakatuh. Mangga, mangga, silakan. Bu, saya kok sampai saat ini kadang-kadang tidak suka apa mengikhlaskan takdir ikhlas gitu, Bu ya. Iya, Tapi dengan adanya cobaan gitu kan ya, mm-mm. saya jadi ingat kadang-kadang suami saya meninggal udah 3 tahun yang lalu, Masya udah Allah. hampir 4 tahun. Betul. Meninggal dengan cara mendadak pula kan, nggak sakit nggak apa. Mm-mm. Sudah itu saya sekarang tinggal sama anak. Ya, Tapi anak menantu saya tuh karena anak saya ini yang menantu tidak bisa sebagai imam bagaimana menasihatin istri. Ya walaupun itu istri anak saya kan ya. Segala saya tuh kayak seperti menumpang di hidup di rumah ini, Bu. ya, Kayak menumpang, kadang saya nggak ditegurnya, salah sedikit ulah, kadang-kadang ada juga ulah pembantu, Bu, yang membuat saya ngadu domba gitu, Bu. ya, Nah, ya, pembantu yang sering ngadu sama saya, kadang-kadang dia ngebalikin ke anak saya. Saya yang kena. Dia lebih percaya sama pembantu daripada saya. Saya kadang-kadang didiamkan, makan enggak, apa enggak, cuma tanyakan. Saya kadang-kadang mengambil takbir, ya Allah, langgannya, kenapa suami saya diambil? Kalau enggak kan hidup saya enggak seperti ini. Masya Allah. Ya, Kadang-kadang saya suka nangis. ya, Bun. Ya, ya, paham, paham. Barakallah, Bunda Elia. Saya jawab ya, Bun. Izin ya. Kita diskusi. Bunda Elia percaya nggak? Dengan terbersitnya Bunda bertanya kepada saya, itu adalah anugerah dari Allah. Ya. Kemudian Bunda bercerita, ya. Itu adalah cara Allah untuk nanti mengangkat derajat Bunda dunia akhirat. Itu. Insya Allah, ayo Bun, nanti belajar magnet Rizki, ya. Bunda nanti nonton Kamawa, Keajaiban Air Mata Wanita. Itu dahsyat banget pesan yang disampaikan di film tersebut. Dahsyat sekali. Itu. Dan Bunda percaya nggak? Apa yang Bunda alami, itu dialami oleh manusia pada umumnya. Itu. Suami saya juga meninggal mendadak, Bun, 8 tahun yang lalu, 2018. Pada saat Ya, itu, usia saya baru 42 tahun ya. ya Hampir Allah. 45 tahun. Uh, Lagi di puncak-puncaknya, Bu. Semuanya di puncak-puncaknya. Kesehatan, kemudian ekonomi, semuanya lagi di puncak-puncaknya. Jadi, dan saya merasa eh pada saat itu ya, pada saat itu saya saya terbiasa ya, saya terbiasa melakukan dakwah gitu loh maksudnya. Ketika saya menikah pun tujuan saya adalah dakwah, Bunda, teman-teman. Dakwah. Dan dakwah yang sebetulnya itu nahnu du'at qabla kulli syai'in. Dakwah yang sebetulnya itu adalah dakwah terhadap diri sendiri, bukan dakwah terhadap orang lain. Itu. Almarhum suami saya ya orang biasa. Ya sempat tidak disetujui oleh keluarga saya gitu kan. Tapi lama-lama keluarga akhirnya belajar bahwa ternyata menikah itu tidak harus yang ideal banget gitu loh. Pasangan kita itu tidak harus yang ideal banget. Selama sama dua-duanya itu menuju kepada Allah, insya Allah Allah berikan kebaikan. Dan kenyataannya suami saya ketika meninggal itu sudah dalam kondisi terbaik. Sholatnya terbaik. Pokoknya ibadahnya terbaik, sedekahnya terbaik. Gitu. Saya merasa kalau misalkan ditanya, saya bangga punya suami beliau, Bu. Walaupun saya pertama menikah itu ya, dia nggak bisa baca Quran, Bu. Pertama mengenal saya. Hmm, Dia nggak bisa baca Quran. Terus saya bilang, waktu itu saya pulang dari ini ya, waktu itu saya pulang tugas dari Kalimantan. Saya ambil kuliah lagi S1 di sini, di di Setan. Nah, kemudian saya bertemu dengan beliau. Nah, kemudian beliau yang mainin ke kosan saya bilang, ya main beberapa kali. Saya bilang, saya mau nggak mau pacaran, nggak mau. Ya saya cari calon suami. Nah, terus dia merasa merasa minder. Saya nggak bisa apa-apa. Saya duit nggak banyak. Dia bilang gitu. Nggak apa-apa. Udah bisa baca Quran belum? Belum. Ya udah belajar cari guru.
Gitu. Gitu. Alhamdulillah beliau nurut pun. Beliau nurut, alhamdulillah. Yang sholat juga tadinya nol. Orang tuanya abangan, bunda. Abangan ya. Abangan. Terus kemudian akhirnya Masya Allah, alhamdulillah. Di situ benar-benar bahwa iman itu adalah hak setiap orang. Mau orang tua. Dan makanya iman itu tidak bisa diwarisi juga kan? Itu. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah dan yang bertakwa. Dia tak dapat dijual beli. Dia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jua, engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau pokoknya kemanapun, iman itu tidak akan kamu raih kecuali dengan izin Allah. Dengan izin Allah dan Rasulnya. Dan iman itu tidak bisa diwarisi dari orang tua kepada anaknya. Dan juga tidak ada jaminan bahwa nanti orang tuanya tidak baik, anaknya belum menjadi tidak baik. Tidak ada jaminan. Banyak para sahabat Rasulullah yang orang tuanya kafir, sangat membenci kepada Rasulullah. Tapi anaknya fight, berjuang mati-matian membela Rasulullah. Ikrimah bin Abu Lahab, Abu Jahal, eh, Abu Lahab ya. Kemudian Khalid bin Walid, bapaknya itu sangat benci kepada Rasulullah. Itu. Khalid bin Walidnya sangat memuja Rasulullah. Bahkan seorang Khalid bin Walid pun awalnya sangat benci kepada Rasulullah. Umar bin Khattab. Jadi Allah itu membuka semuanya hidayah kepada hati yang lembut. Ya, kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idnadahu rabbahu nidaan khafiyya 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 itu lembut Bu. Jadi iman itu sampai dengan cara yang lembut seperti angin tidak terasa masuk ke dalam hati. Seorang Musa pun di Quran surat An-Naba eh uh, bukan An-Naba atau itu bahwa serulah Musa dengan cara lemah lembut itu. Jadi lemah lembut ini. Nah, itu juga pesan yang Allah berikan kepada kita, Bunda. Berlemah lembutlah kepada sesama. Ya, gimana gimana Bu caranya kita saya juga pernah mengikut motivator ya waktu itu siapa tuh Andre Wongso ya Andre Wongso beliau bilang bahwa kita harus keras terhadap diri kita. Kalau kita keras terhadap diri kita, maka dunia akan takluk kepada kita, katanya. Maka dunia akan lemah lembut kepada kita. Ternyata, saya sempat mengikuti itu, Bu. Saya sempat mengikuti karena apa namanya itu perjalanan saya menemukan mendidik jiwa saya seperti itu gitu loh. Tapi saya merasa rasanya kok ada yang tidak ini ya gitu gitu. Nah, disinilah saya menemukan muaranya itu di Magnet Rizky, Bunda. Saya juga pernah ikut ISQ-nya Ari Ginanjar, tapi saya merasa kok belum belum mengakar. Saya perlu ilmu yang mengakar. Perlu mengakar jelas, mengakar kepada iman. Enggak abu-abu. Tunjukkan kalau identitas kita itu adalah seorang muslim itu. Kalau orang yang belum beragama Islam mau belajar silahkan. Kita tidak memaksa orang untuk ikut ikut masuk agama Islam. Tidak ada paksaan, tidak ada paksaan. Tapi saya tidak mau mengingkari bahwa saya mendapatkan ilmu itu dari Allah dan Rasulnya. Dan ini adalah akar. Dan bagi saya ya spiritual ISQ tak itu ya spiritual question itu bagi saya masih abu-abu sayang gitu. Nah makanya kemarin ini amazing morning ini berkelanjutan Bun itu. Makanya saya di awal mengatakan bahwa apa bedanya Islam dan agama lain? Agama lain itu kendaraan. Ya bisa mengantarkan mereka ke tujuan, bisa. Tapi apakah mereka sudah memiliki jalan? Ya mungkin mereka juga bisa membangun jalan ya. Kan mereka juga pandai membuat jalan kan gitu. Tapi jalan yang mereka bangun lagi-lagi hanya sebatas logika dan asumsinya mereka. Tapi kita Islam.
Islam itu sudah diberikan kendaraan sekaligus jalan oleh Allah. Kita tinggal duduk, diam, rezeki datang. Udah diem, duduk di kendaraan tersebut, nikmati prosesnya satu sama terhubung. Kita memperbaiki diri kita terus-menerus, ya. Dengan begitu, kita menemukan jalan, jalan keimanan, jalan keindahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Karena jalan, makanya saya bilang tadi, ekonomi hijau. Hei, Allah sudah ngomong bahwa ayat-ayat Allah itu tidak hanya ayat kauniyah. Alam itu adalah ayat-ayat Allah. Jadi kalau kita merusak alam, berarti kita tuh merusak Allah, merusak ayat-ayat Allah. Murka mereka. Itu gampangnya seperti itu ya, Bun. Itu. Jadi, ayo back to nature, kembali ke fitrah. Nah, back to nature ini kalau untuk orang yang beragama Islam ya kan hanya kembali ke alam. Tapi kalau bagi kita back to nature itu adalah kembali ke fitrah. Dan fitrahnya manusia itu semuanya terlahir dalam keadaan muslim. Orang tuanya yang membuat majusi atau Nasrani. Itu Bun, itu ya. Jadi dan semoga fitrah kita pun kembali ke Islam, kembali ke jalan yang benar. Begitu kita kira Bu Elia. Nanti Bunda ikut aja ke SAMR Bu Ade. Insya Allah. Jadi gini loh Bun, kita ini tidak ada masalah. Nanti kalau Bunda sudah belajar magnet rezeki tidak ada masalah Bun. Yang ada persoalan. Sama seperti di film Keajaiban Air Mata Wanita. Udah nggak ada masalah, yang ada persoalan. Kalau persoalan itu pasti ada jawabannya. Nah, tugas kita itu tinggal mengikuti jalannya Allah tadi ya, menaiki kendaraannya Allah ya, kendaraan Islam, kemudian menikmati perjalanannya, jalannya, sehingga nanti kita menemukan jawaban-jawaban itu. Dan amazingnya, jawaban-jawaban itu nanti akan muncul secara ajaib pun. Bunda nggak perlu capek-capek, Bunda nggak perlu ngeluarin duit banyak ke psikolog. Ya, punten kalau Bunda mah insya Allah masih bagus ya imannya. Cuma banyak di luaran sana akhirnya pergi psikolog, psikiater. Padahal solusinya ada di iman, teman-teman. Tadi seperti Jadi lagunya Rayhan tadi, gitu Bunda. untuk menyikapinya bagaimana, Bu? Ini kan nama saya tinggal Oke, serumah, tapi kan nggak menikmatinya ditegur, gini Bun, nggak menyikapinya ya, menyikapi. menyikapinya, yuk Bunda ikuti saya ya, istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar, itu, itu menyikapinya Bun, itu pintu gerbangnya, mungkin Bunda tidak terima, sama saya juga pada saat itu seperti itu Bun, dihadirkan orang yang -7, -8 di hadapan saya, hah? Kok saya yang harus diperbaiki? Kok bisa ya Allah? Saya sampai ini, Bun. Kan itu kan kita ini kemarin juga kita udah ngebahas bahwa kecerdasan yang paling tinggi itu ada di tingkat sel, bukan di otak, Bun. Kecerdasan kita itu bukan di otak, tapi ada di kolbu. Makanya Allah bilang bahwa eh, kalau kolbu kita baik, maka baik seluruh tubuh kita. Itu jaminan dari Allah. Pertanyaannya di mana kolbu? Di mana jiwa kita? Bagaimana? Apakah kita sudah bisa terus memperbaiki jiwa kita, Bu? Itu, ya. Nah, dan itu sebetulnya itu adalah kumpulan sel. Makanya ketika saya pun begitu, Bu. Ketika saya, ya Allah, saya salah, ampun, saya siap belajar. Saya sampai merinding, seluruh tubuh saya merinding, Bu. Begidik, ibaratnya tuh sampai gitu loh. Untuk mengapa? Tapi saya merasakan ketika itu keluar tuh hawa nafsu di dalam sel-sel tubuh kita itu. Dan ini kaitannya dengan setan ya, Bu, dengan setan. Setan itu bukan iblis ya. Kalau iblis cuma satu, tapi setan itu anak cucunya iblis ya. Dan setan itu sama Allah diberikan ini permintaan iblis. Boleh dong masuk ke tubuh manusia. Dikasih sama Allah. Silahkan bisa masuk gitu. Masuk ke tubuh manusia. Dan masuknya ke peredaran darah. Kemana? Ya ke sel-sel tubuh kita, Bun. Sel-sel tubuh kita. Nah, itu. Jadi
Ketika kita mau menurunkan garis kebenaran, astagfirullahaladzim, ya Allah. Mungkin sambil lemas bacanya, astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya salah, ampuni saya siap belajar. Mungkin sambil nangis, Bunda. Gak apa-apa, Bun. Terima itu. Sering saya buat gitu, sering saya Ya. Nah, tapi sekarang sekarang Bunda install. Saya ya, salah, ampuni saya siap belajar itu jangan hanya di mulut, tapi masuk ke otak kita, taruhin mas, aja itu satu. masuk ke masuk ke peredaran darah kita, Bun. Install, masuk ke Apa apakah dia berpikiran gini, Bu? Maaf ya, Bu, maaf ya. Saya ini emang anaknya bukan anak kandung saya. Saya Mm-mm, ambil anak kakak saya dari mm-mm, mulai lahir. Saya mm-mm, nggak dijadikan anak keturunan mm-mm, dari Allah kan. Tapi saya mm-mm, nerima dengan saya sama suami terima mm-mm. takdir emang ini jalan Allah. Iya, Nyatanya saya dibalik hidayah nggak kasih anak, saya ada anak yatim yang akan saya yatim piatu yang akan saya besarkan. mm-mm, Ah, sampai dia sekolah, sampai dia berumah tangga, Bu. Saya orang pun tahu dengan penuh kasih sayang apapun saya mm-mm. lakukan. Iya, Tapi kenapa kok dia balasan seperti ini? Apakah dia menganggap dia bukan orang tua kandung saya ini, saya melawan pun nggak masalah, nggak berdosa. iya. Karena Mm-mm. saya berdosa itu kan sama ibu kandung. Sedangkan saya, apakah itu yang di prinsip pikiran dia, Bu? Allahu Akbar non eta. Oh, anu pecah. Subhanallah. Mm. Subhanallah. Itu, gak apa-apa, gak apa-apa. Baik, Bun, saya jawab ya, gitu. Karena, eh, Hah? Oh, susu kurma itu, iya, iya. Eh, ini apa namanya? Ada yang meledak tadi barusan. La haula wala quwata illa billah. Jadi gini, jangan pakai logika, Bunda. Pakai ilmu iman, ya, ilmu iman. Itu, punten, Bun. Jangan, itu analisa kita yang belum tentu benar. Iya, iya. Jangan, ini godaan setan, Bunda. Itu, jangan menggunakan asumsi kita yang belum tentu benar. Dan nanti berefeknya, amalan kita nanti nggak diterima. Sayang, Bunda. Kita sudah melakukan hal bertahun-tahun. Bunda sudah melakukan kebaikan, ya kan? Itu. Makanya, ayo luruskan niat karena Allah. Ya, dan ini punten ya Bun, saya berbicara apa adanya ya Bunda. Ya Salah benar. satu salah satu guru saya mengatakan begini. Ketika kita masih mengingat amal kebaikan kita, ya, ibarat data nih Bu. Ya, ibarat data ini kan eh, di eh, disimpannya kan pindah-pindah. Tek 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 gitu kan. Eh, apa namanya? Data yang penting dan tidak penting gitu kan gitu. Data yang penting itu kan pasti ditaruhnya di tempat yang begitu aman ya kan. Dan kita nyimpennya pun pokoknya ada passwordnya gitu kan gitu. Nah, amal kebaikan kita itu kalau masih nyantol di otak kita Bun, jangan-jangan belum diterima sama Allah Bunda. Itu. Makanya tadi hakikat saya tadi mengajak jalan pintas dulu. Ayo, istighfar Bunda. Astagfirullah, saya salah. Ampuni saya siap belajar. Bunda cari ilmunya. Itu. Makanya tadi saya bilang bahwa niat karena Allah itu tidak cukup hanya dengan saya Kata-kata. ikhlas Bu. Kata-kata. Harus dengan ilmu dan harus dengan praktek. Nah, di materi saya kemarin nih, nanti Bunda nyimak boleh YouTube-nya. Makanya ini saya rekam. Apa bedanya ikhlas dan ridho? Itu dibahas Bunda. Ikhlas itu tercapai kalau hati kita ridho. Nah, gimana Bunda mau ikhlas kalau Bunda nggak ridho dengan perbuatan anak-anak Bunda? Itu indikator yang nggak akan bisa bohong. Untuk menuju ikhlas itu kita harus ridho dulu, Bun. Tapi Hmm. kan sedih, Bu, diperlakukan seperti itu, Bu. Seperti Iya, saya itu kayak gini, nggak ada artinya, Bu. gini loh, Bun. Sang Ya, kalau suami kok Bunda nggak lihat, saya menasehatin, sayang, malah ikut gini, Bun. campur. Saya sayang Bunda ya, demi Allah saya yang lakukan ini, saya mencintai karena Allah dan Rasulnya, itu ya. Kadang-kadang mau bunuh diri aja, Bu. Kan itu Iya, pikiran la saya. Untuk haula apa wala saya quwata hidup? illa billah. Iya, gini Bun. Saya ingat Bun, Bunda tahu Yusuf Hamka.
Yusuf Hamka ya, yang Iya. mualaf itu ya, orang Chinese. Sekarang beliau itu kan hobinya sedekah gitu kan. Kekayaan sudah banyak. Mungkin kita akan melihat, ya wajar lah Yusuf Hamka, duitnya udah banyak, hobinya sedekah. Lah kita, oh. Nah itu kadang kita itu suka membanding-bandingkan gitu loh. Padahal sedekahnya Allah itu tidak melihat angka. Sedekahnya Yusuf Hamka mungkin bisa jutaan, bisa miliaran. Allah tidak melihat itu. Yang Allah lihat itu adalah keikhlasan kita. Bahkan kalau kita nggak punya uang, senyum pun menjadi sedekah. Gitu. Jadi, eh, dan Yusuf Hamka mengatakan begini, kekayaan yang paling tinggi, tau nggak? Bukan harta, tapi tubuh yang sehat, katanya. Dan kekayaan yang paling tinggi lagi di atas tubuh sehat itu apa? Merasa dicintai. Mencintai dan merasa dicintai. Itu adalah kekayaan yang paling tinggi levelnya, katanya. Kita punya harta, kalau kita tidak ada rasa mencintai dan dicintai, gak ada artinya. Kita punya sehat, tapi kalau kita merasa kita tidak mencintai dan tidak dicintai, gak ada artinya. Seorang Yusuf Hamka mengatakan seperti itu, Bun. Makanya saya paham Bunda, kondisi Bunda, saya paham itu. Ya, nah nanti Bunda paksakan, ya saran saya paksakan. Rasulullah itu istighfar sehari minimal 100 kali, Bun. 70 sampai 100 kali. Rutinnya 100 kali. Nah, Bunda nanti paksakan diri Bunda istighfar. Ya. Lalu Bu, tiap 5 waktu saya selalu istighfar Nah, 100 kali Bu. Astagfirullahaladzim. nah, Tapi nah, kok masih di hati nah, saya tuh masih nah, gini, sedih-sedih. Bun. Ini para ulama ya. Ini Pak Nasrullah yang ngomong. Ini para ulama mengatakan katanya. Harusnya kan istighfar itu kan eh, ini perintah Allah di Quran surat Nuh. Fakul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro wa yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharo. Beristighfarlah kepada Allah. Jadi istighfar itu adalah pembuka rezeki. Ya, istighfar itu ibaratnya pisau itu tajam banget. Tapi kenapa manusia akhir zaman istighfarnya tumpul? Tumpul loh Bu. Harus diakui bahwa istighfar orang-orang akhir zaman ini, orang-orang kita itu tumpul. Kenapa? Kenapa Bun? Karena ketika kita berbicara istighfar, ya, yang kebayang adalah kesalahan orang lain. Itu Bunda. Itu yang membuat istighfar kita tumpul. Makanya gimana caranya supaya eh, istighfar kita tidak tumpul? Ya, ayo perbaiki fitrah keimanan kita. Begitu Bunda saya. Ya, jadi semuanya ini adalah pesan yang Allah berikan itu adalah amin, amin ya Robbal Alamin, amin. Semoga Bunda Elia Darlis selalu sehat ya Bun ya. Itu. Insya Allah panjang umur Bunda. Doa Saya Bunda saya pengen mati sangat aja Bu. Kadang saya pengen mati. Apa gunanya hidup saya lagi Bu? Nggak ya, ada masuk. gunanya. Bunda yaudah yuk Bunda ikut ikut SHMR ya Bun. Itu ikut SHM boleh ke Bu Ade, boleh ke saya, boleh itu. Iya bener ikut Bu, ikut Nah, yang tanggal nih 8 Bu. Saya, silakan oh Bu iya Eni luar cerita biasa nih. Bu. Ibu, Silakan. saya sarannya Bu, bukan menasehati ya. Insya Allah kita persoalan kita akan terselesaikan di situ Bu, sedikit demi sedikit. Iya. Untuk jalan bunuh diri atau pengen mati itu bukan jalan Bu. Iya. Itu dosa besar buat kita manusia, umatnya Rasulullah Bu. Iya. Udah Nyawa itu. datang aja, udah pembayarannya nanti gampang. Terakhir boleh gitu. Iya benar Bu, Karena saya masa juga perlu bayar ke hotel gitu kan, gitu. Itu sebenarnya pembayaran itu bukan untuk saya tapi untuk ke hotel gitu. Ibu Nah, bayangkan aja Bu. Saya dulu dikasih sama dia istilahnya sebulan 500 untuk keperluan saya. Sekarang di top Bu, ditutup. Nggak dikasih makan saya pun bagaimana dia nggak tahu. Sedangkan saya selalu berobat
untuk kontrol mata retina saya sebelah ini udah tidak berfungsi. Saya Masya harus Allah. kontrol. Untung ada BPJS, Bu. Saya Mm-mm, berobat ke rumah sakit Jakarta, ke Cipto. mm-mm, mm-mm, Itu ada basa-basi istilahnya ini ongkos, Bun. Kasih 50 kayak 20 ribu kayak nggak pernah, Bu. mm-mm, Saya mm. makan pulang jam 12 malam dari Cipto karena prakteknya sore. Sampai rumah kadang-kadang udah jam 11 12. Nggak pernah ditanyakan di mana Bunda. Iya. Udah kan nama hasilnya, Bun. Itu yang buat hati saya hancur. Pan saya sayangnya begitu amat, Bu. Sayang sama dia, Bu. Masya Karena Allah. dia lebih takut kehilangan pembantu, Bu. Daripada saya, orang tuanya, Bu. Orang tua angkat, Bu. Emang saya tahu saya bukan orang tua kandung dia, Bu. Mm. Tahu, Bu. Insya Allah, Bunda sudah Bu sudah merawat mereka, merawat anak-anak. Hmm. Insya Allah, semoga menjadi amal kebaikan Bunda ya. Semoga Allah bukakan pintu taubat juga untuk anak-anak Bunda, gitu Bun. Ya, nanti Bunda tak datang aja menghubungi saya di tanggal 8 ini ya, itu. Nanti kalau Bunda bisa merasakan manfaatnya, pembayarannya boleh dicicil juga boleh, gitu. Ya, pokoknya kalau Bunda nggak ada uang juga nggak apa-apa, nggak usah bayar juga nggak apa-apa, Bun. Yang penting Bunda merasakan manfaatnya. Itu, itu. Jadi inilah setan itu makanya di Quran surat At-Taubah ya, la tahzan innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. Di mana pesan itu, Bun? Sehingga Bunda terbersit muncul pengen bunuh diri. Rasa sedih terus-menerus itu adalah memang yang dikipas-kipaskan oleh setan terhadap diri kita, Bun. Jangan diikutin, Bunda. Nah, bagaimana cara mencaranya? Itu nanti akan saya bahas di tanggal 8 Februari ini, Bunda. Itu. Dan Masya Allah. Dan ini adalah pesan untuk Allah bahwa Allah itu menciptakan kita, tidak ada produk gagal. Allah menciptakan manusia, siapapun itu tidak ada produk gagal. Bu Elia Darlis adalah produk terbaik dari Allah. Sayang atau ya kan, jangan ada pikiran untuk yang seperti tadi ya. Istighfarnya nanti Bunda yang nanti itu disalat taubatin ya Bun. Bunda sholat taubat ya, terus minta maaf ke anak-anak itu. Loh kok Bu saya yang minta maaf? Minta maaf itu tidak ada kaitannya dengan siapa yang salah atau benar. Minta maaf itu adalah menjalankan perintah Allah. Dan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Gak ada kaitannya sama manusia. Itu adalah kaitannya sama Allah. Panggilan Allah untuk meminta maaf. Panggilan Allah untuk bertaubat. Kita meminta maaf kepada manusia itu dalam rangka menjalankan syariatnya Allah. Itu saja. Jadi kita jangan berharap, waduh, nanti dia memaafkan saya enggak ya? Aduh, keenakan dia dong. Dia yang salah, saya yang suruh minta maaf. Saya Transaksi sering, kita, Bu. Saya sering transaksi kita melakukan. cukup dengan Allah saja. Sering melakukan, Bu. Saya tegur duluan gitu kan, kadang saya tegur juga dia duluan daripada dia begitu. Saya sering, Bu. Saya tinggal Mm-mm, sama dia numpang nih selama suami saya meninggal 2 tahun 3 tahun inilah, Bu. Tapi saya mm-mm, tidak selama tinggal sama dia karena saya pergi ke tempat ponakan anak yang lain, pergi mm-mm. belum seberapa saya makan pencarian dia, Bu. Saya Iya, bilang, tapi saya sering menegur. Tapi entah kadang-kadang ada apa entah saya nggak ngerti salah, saya tegur. Jadi harus saya terus, Bu. Dia sebagai anak iya. pun tidak pernah Mm-mm. kayak mana. Iya, gini Bun. Nanti di magnet Rizki ya, rezeki kita itu ada di kemuliaan kebahagiaan orang lain. Ya. Niat Bunda menegur dia itu kan untuk memuliakan dia. Itu rezeki Bunda. Itu. Eh, kalau dia belum membalas, ya nggak apa-apa. Karena Bunda sedang menjemput rezeki Bunda untuk memuliakan, membahagiakan orang lain. Udah, transaksi kita dengan manusia selesai sampai situ. Hanya untuk memuliakan, membahagiakan. Ingat, transaksi kita adalah dengan Allah. Begitu Bunda Elia Darlisa, Ya saya. Allah, Bu. Mudah-mudahan doain saya bisa ya, Bu. Insya Allah, Walaupun saya, yakin. walaupun saya Yakin di rumah pasti ini nggak bisa. di rumah Oh, ini juga tidak kayak seperti tidak dianggap, Bu. Seperti saya tuh kayak orang lebih bagus kok pergi dari sini. Mungkin itu mau dia, Bu. Tapi saya mau pergi kemana?
La Saya kalau haula punya wala uang, saya quwata illa ngontrak, Bu. billah. Kalau saya punya Ini uang Bun. buat Bunda, faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Perbaiki niat, ya, perbaiki niat. Transaksi kita dengan Allah. Siapa orang-orang yang diajak bertransaksi dengan Allah? Bahkan Allah mengajak berbisnis, ya. Itu adalah untuk orang-orang beriman. Bunda orang Muslim, Bunda orang beriman. Ada Allah, Bunda nggak boleh berkecil hati. Kalau Bunda berkecil hati, itu bisikan dari setan. Apa? Dan bisikan setan itu ditambah dengan Bunda merasa tidak dianggap. Itu bisikan setan, Bun. Biarin aja. Bunda banyakin baca Quran aja. Al-Quran itu syifa, obat. Syifa dan dawa beda, ya. Dawa, dawa itu obat. Misalnya kita ke dokter dikasih obat, dawa. Tapi kalau syifa, syifa itu obat lahir dan batin. Dengan Bunda membaca Al-Quran di rumah tersebut, insya Allah bakal adem, Bun. amin, amin. Dan Allah sudah jamin barang siapa yang bertransaksi dengan Al-Quran akan diangkat derajatnya dunia akhirat. Akan diangkat derajatnya dibanding manusia yang lain. Bunda fokus saja baca Al-Quran. Jadi misalnya Bunda jangan diikutin perasaan-perasaan seperti itu, Bun. Ini ini yang saya bilang kemarin, ya, gitu. Ini makanya ini pertemuan ini adalah pertemuan lanjutan dari sebelum-sebelumnya, Bun. Banyak manusia itu manusia-manusia zaman sekarang, ya, era postmodern ini banyak yang mengalami luka batin. Banyak yang mengalami luka batin dan mereka tidak sadar kalau mereka itu sedang menanggung luka batin. Siapa yang bisa mengobati luka batin tersebut? Hanya kita dan Allah yang bisa. Kita pergi ke psikolog, paling kita nyaman cuma sejam 2 jam ketemu dengan psikolog tersebut. Setelah itu, ya tinggal tanggung jawab kita dengan Allah, ya kan? Kita ke psikiater sampai akhirnya seorang psikiater ngasih obat ke kita, obat penenang. Janganlah. Jadi ketenangan hati itu tidak murah. Ketenangan hati itu yang hanya bisa tercapai melalui kedekatan kita dengan Allah dan Rasul-Nya. Kalau hati kita tenang, baru kita bisa menjadi obat untuk sekeliling kita. Kalau hati kita tenang, baru kita bisa bertransaksi energi dengan sekeliling kita. Disitulah seorang muslim sejati yang selalu bisa memberikan keberkahan. Makanya seorang muslim itu mustahil hidupnya tidak bermanfaat. Sekarang ini kita tuh udah ngikutin sekuler. Bahwa yang bermanfaat itu kalau punya duit banyak. Bermanfaat itu kalau eh, ada uangnya. Bermanfaat itu kalau ya makan, bisa makan apa namanya, bisa ada uang untuk makan. Lagi-lagi segala sesuatu dinilai dengan uang. Jangan, jangan segala sesuatu dinilai dengan uang. Ya, makan itu sudah jaminan dari Allah. Ya, Andre Raditya, seorang ustadz, Andre Raditya menulis buku namanya 9 level rezeki. Level rezeki pertama itu level rezeki yang sudah dijamin oleh Allah. Apa? Makanan, jodoh, dan kematian. Itu rezeki yang sudah dijamin oleh Allah. Ya, jadi kita tidak usah khawatir dengan makanan. Tidak usah khawatir dengan jodoh, ya. Dan tidak usah khawatir dengan kematian. Dan kematian bagi orang beriman itu adalah rezeki, kenikmatan. Orang beriman ini kalau ditanya lebih mana, hidup dunia atau di alam barzah, pasti akan memilih alam barzah. Nggak akan mau dia kembali ke dunia. Ngapain? Capek hidup di dunia. Tidak nyaman. Ya inilah hidup di dunia seperti ini, Bunda. Itu. Nah, inilah yang saya bilang tadi. Ini tentang jiwa. Bagaimana caranya kita mengobati jiwa kita dengan keimanan kita.
Begitu ya saya, Bunda. Di era Ciater. Heeh, Masya Allah ya. Insya Allah semoga besok kita bertemu kembali ya Bunda. Bunda sayang, terima kasih Bunda Terima kasih sudah banyak atas semua berbagi ibu-ibu ya. semua. Bunda Elia, ini bukan bercerita tentang Bunda, tapi Iya, bercerita tentang kita semua ya. Justru saya berterima kasih nih dengan pertanyaan Bunda Elia. Jadi kita semua di sini bisa belajar bareng. Nanti YouTube ini saya rekam juga, ya kan? Gitu. Semoga yang menyimak YouTube-nya juga nanti bisa mendapatkan hikmah dari obrolan ini. Obrolan pagi ini ya Bunda ya. Barakallah. iya. Semangat ya Bunda Elia. Ya, Gitu. baik, terima kasih untuk ibu-ibu Iya. semua, ibu saja Heeh. semua, makasih banyak. Iya. Jadi, Insya Allah. ya. Jadi jangan ada terbersit seperti tadi lagi ya Bun ya. Kematian itu suatu kenikmatan. Persiapkan kematian dengan indah. Ya, Allah sudah siap nih. Misalnya, Bunda merasa sudah, saya udah nggak betah hidup di dunia, saya merasa nggak enak. Saya kok merasanya sana sini jadi beban keluarga terus ya Allah. Kata Allah, tenang, persiapkan diri dulu yang terbaik sampai engkau bertemu dengan saya dalam kondisi yang terbaik. Itu ya. Jadi, bukankah uh, Allah cinta Allah itu begitu besar kepada kita? Dan kita bertemu dengan Allah itu dalam rangka kita menghadap seorang, menghadap Sang Kholik yang Sang Pencinta, yang keindahannya melebihi keindahan apapun. Itu Bunda, Bunda ya. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah jam ini ya teman-teman. Sudah setengah 8. Keren banget ini rekor. Biasanya jam 7 selesai. Alhamdulillah terima kasih atas kesetiaannya Bunda-Bunda Solihah semua. Bunda Bembi, Bunda Eni, Bunda Tini Hanafi, Bunda Iwin Hamid, Bunda Lina Bade, Bunda Elia Darwis ya. Dan Bunda-Bunda nanti yang menyimak YouTube saya, terima kasih banyak ya. Eh, Silahkan teman-teman share ya. Bantu share YouTube ini. Semoga kebaikan ini bisa terus ya mengalir ya. Kebaikan itu jangan stop pada diri saya, pada diri kita harus mengalir ya. Dengan begitu nanti rezeki kita akan terus mengalir ya. Jangan pernah menyetop kebaikan ke dalam diri kita, alirkan terus, alirkan, alirkan, alirkan semuanya ya. Semoga Allah dan Rasulnya selalu membimbing kita menuju jalan kehidupan yang lebih baik ya. Kita tutup pertemuan kita dengan istighfar kita 3 kali. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya salah. Ampuni saya siap belajar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni saya salah, saya siap belajar ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni saya siap belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Tutup ya, bunda-bunda semua salihah. Insya Allah selamat merawat terumbu karang, selamat menjemput keajaiban. Keajaiban itu terjadi di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Semakin Insya Allah banyak tanggal orang yang 8 di kita mana Ibu? muliakan, semakin banyak keajaiban yang kita peroleh. Saya Bunda Japri saya aja ya, gitu ya. Oh, Nanti nomornya karena ada Bu ya di sini ya Bu. karena Nomornya, tempatnya pindah nomor Ibu, itu di Hotel nomor Ibu gimana Ramada. ya? Enggak, yang nomor Ibu. yang nge-share di WA, di Oh grup. ya, Heeh. Kok iya ya. oh ya 0857 8008 5296 itu. Baik. Iya, barakallah Bunda. Terima Assalamualaikum. kasih banyak. Sama-sama. Alhamdulillah. Semangat, semangat.